Pergilah nanti hujan-hujanan. Kenapa? Dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu Allah jelaskan fungsi hujan. Apa fungsinya? Ada 4. Makanya cerita tentang staf saya tadi itu, karena dia tahu ayat ini. Kemarin qadarullah itu sudah mulai gelap tapi nggak hujan. Dia nunggu banget hujan karena jin itu takut ketika orang itu berhujan-hujanan. Gitu ceritanya. Kalau saya akhirnya mencoba ngulik-ngulik Quran ini segala macam, terus khususnya berkaitan dengan kesehatan, ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik sini kita bisa bahas. Contoh sekarang, Anda lihat perzinahan, ya, atau mungkin tindakan-tindakan yang tidak baik segala macam itu. Kalau kita lagi-lagi baca di Quran tentang khutwat yang kedua, khutwat yang pertama tadi tentang keimanan kan, itu kuncinya. Maka dia akan lemahkan semua, Bapak sekalian, yang kaitannya dengan iman. Dia akan lemahkan atau dibikin ragu. Ya, yang salah satu makhluk fisik yang punya kerjaan untuk ngurusin dan ngobok-ngobok itu siapa dia? Yahudi. Itu kerjaannya dia tuh. Salah satu kerjaannya dia apa? Dia akan berikan rasa pada sesuatu yang tidak perlu rasa. Dia akan berikan di tempat yang tak perlu rasa diberikan rasa. Di tempat yang harusnya ada rasa, kita nggak ada rasa. Contoh, coba deh kita jujur. Kapan terakhir kali, entah itu doa, entah itu katakanlah kita baca Quran, entah kita mungkin lagi sholat, ya, kapan terakhir kali kita bisa meneteskan air mata gara-gara ayat atau sesuatu yang kita baca di situ dan kita sampaikan pada Allah? Mungkin sudah cukup lama, tidak bisa kita tiap hari bahkan. Itu kan harusnya ada rasa, tapi rasanya hilang. Sibukkan kita dengan macam-macam itu kerjaannya itu, ya, seperti itu. Dan itu bagian memang dari strateginya iblis, ya, dalam bentuk musuh-musuh Allah juga, yaitu ya salah satu Yahudi, ya, masuk semua deh ke lini-lini itu, ya, seperti itu. Nah, itu khutwat yang kedua, ya, yang kaitannya dengan apa? Yang kaitannya dengan kehormatan, kesucian, itu khutwat yang kedua. Khutwat yang ketiga, ini menarik, ya. Ternyata dalam surat Al-An'am salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu khutwat yang juga disebutkan Allah di situ kaitannya dengan pertanian atau perkebunan dan peternakan. Itu khutwat yang ketiga. Jadi sekarang kalau Anda lihat, pergilah Bapak Ibu sekalian ke ladang-ladang sawah, apalah, ya, atau kebun-kebun segala macam itu, sebagian besar sudah disemprot dengan pestisida. Semua orang sudah tahu yang namanya pestisida apa segala itu kan nggak ada bagus-bagusnya. Tapi atas nama supaya tidak rugi, dan akhirnya banyak dari yang kita konsumsi harian, makan kita, beras kita sekalian, semua berlimpah dengan racun-racun yang ada pada pestisida tadi. Jadi jangan heran, jadi kalau sekarang kita lihat pertanian sudah bobroknya luar biasa. Contoh, saya bukan ahli pertanian tapi saya tahu datanya secara umum. Contoh nih, kalau Anda punya 1 hektar lahan padi, ya, maka di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini Bapak sekalian, 1 hektar itu biasanya mentok di angka 4 ton setahu saya, padi, ya. Kenapa? Kalau satu lahan ditanami padi misalkan, kemudian dikasih pestisida misalkan, itu setiap mau tanam lagi pasti akan nambah lagi dosis pestisidanya, pasti akan nambah. Nggak mungkin nggak, setahu saya gitu. Karena lahan itu sudah kehilangan unsur haranya, udah hilang. Jadi artinya apa?
semakin dipakai dan ditanam dengan katakanlah tanaman tadi, dan semakin banyak itu pula pestisida yang akan dipakai. Itu kaidahnya, tahu saya. Masuk futuhat nggak? Masuk futuhat. Makanya kemarin saya cerita sedikit, tak apa-apa lah ya. Kemarin saya di kantor ya di Jakarta, Bekasi itu ada apa namanya, ada staf lah gitu kan, yang dia kena gangguan jin. Ceritanya begitu, perempuan ya. Akhirnya saya memang tidak meruqyah, tapi ilmunya tahu, cuman saya nggak mau meruqyah. Saya panggil teman-teman yang ahli ruqyah aja lah. Muncullah jin itu, sama teman saya dikerjain kan, macam-macam kerja, maksudnya ditanya sama dia, kamu namanya siapa? Dia sebutlah namanya ini gitu kan. Kamu kenal nggak sama bapak brewok itu? Nunjuk saya. Si teman saya itu nanya sama si ahwat yang kena gangguan ini, jin ini. Kenal lah, itu kan yang ngajak hidup sehat itu, kata dia gitu. Terus gimana dia bilang? Ya kalau orang hidup sehat kan nanti ibadahnya bagus, kata dia. Jadi itu akhirnya saya mulai menyadari bahwa saya sudah diincar sama mereka juga. Karena ngajak hidup sehat kan bahaya. Kalau orang semua sehat, orang jadi apa tuh namanya, istilah itu, kalau semua orang sehat, ibadahnya bagus kan, itu buat mereka kan prestasi buruk. Paham itu maksudnya? Makanya kan dia bilang apa? Pas lagi keluar gangguan itu kan teman saya ngajakin ngobrol. Ya memang udah sering berhubungan dengan hal-hal seperti itu, ya biasa aja buat dia. Saya bilang begini, kata jin itu kan pas keluar kata-kata itu kan udah beda suara kan. Makanya sekarang saya mencari orang-orang yang, kata dia gitu kan, dengan suara perempuan, dia nyebut namanya Kunti namanya. Kamu namanya siapa? Kunti, dia bilang gitu. Kata siapa dia? Kunti, dia bilang. Kamu jin kafir atau jin muslim? Muslim dong, dia bilang gitu. Bahkan waktu akhirnya suaminya datang, keren. Sekarang kayak jin-jin tuh udah keren. Keren maksudnya dia ngikutin bacaannya kita. Bahkan yang lebih sakti lagi, dia memperbaiki makhrajnya kita. Itu salah baca huruf nunnya itu gitu. Ada gitu. Udah canggih dia. Dia bilang begini, aku tuh sekarang kata dia kan, carilah orang-orang yang berzikir, dia bilang, orang-orang yang sholat, orang-orang yang baik ibadahnya, kata dia gitu. Sebab kalau yang nggak sholat, ngapain lagi aku ganggu, udah nggak sholat deh, lebih mudah buatku, kata dia gitu kan. Sama juga makanan, dia bilang gitu kan, lagi keluar jin itu, sama kayak makanan, dia bilang kan bikin mereka nggak sehat, kata dia gitu kan. Terus apalagi dia bilang, dia bilang itu, terus aku ketawa-tawa aja. Kenapa? Kata dia gitu kan. Ya aku kan cuma bisa godain. Yang bikin mereka masalah kan nafsu mereka sendiri. Hahaha, kata dia gitu. Wallah begitu gitu. Saya di depan, di samping itu kan. Dan yang luar biasa apa coba? Wih, ini dia keren ceritanya. Biar Anda agak melek, soal sebagian sudah mulai tidur kayaknya. Mungkin suara saya terlalu bagus atau gimana, nggak tahu lah. Udah mulai merem. Saya bilang sama staf saya bilang, ambilin daun bidara, cider, ambilin daun bidara. Mulai keluar dia kata-kata, dok, jangan daun bidara, kata dia gitu. Kurang begitulah ilustrasi nadanya. Takut dia sama daun bidara. Waktu mau diminumin juga nggak mau. Jadi si wanita ini, si awat ini antara sadar nggak sadar, ya. Sama waktu kita mau kasih dia kurma ajwa, takutnya gak mau. Ini makanan yang disampaikan Rasulullah, kata dia gitu. Kan Nabi bilang, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka dia terhindar dari sihir sampai sore harinya. Saya ngomong gini tuh saya agak-agak ngeri-ngeri sedap dan takut juga. Akhirnya orang takut makan kurma ajwa, jangan-jangan gua ada jin. Kalau makan kurma ajwa bereaksi, nggak gitu juga. Sama juga kayak orang was-was setan ya. Katanya kalau orang pergi umroh, haji, nanti dosa-dosa kita ditunjukkan, ditampakkan, nanti nyasar Masjidil Haram gini-gini lah. Akhirnya nggak jadi umroh. Ada orang kayak begitu.
Itu was-wasnya setan. Ya, singkat ceritanya ya gitulah cerita. Akhirnya selesailah dia. Tapi yang menarik itu karena nih si staf saya ini memang dia dulu orang pondok gitu kan. Tapi saya melihat celahnya di mana akhirnya, nanti kita akan bahas itu. Saya melihat celahnya gimana. Ini orang ibadah baik, duha baik, soal ibadah sunnah baik, ibadah wajib baik. Bahkan dia ngajarkan banyak sekali kebaikan ke teman-temannya yang lain gitu. Karena dia tahu ilmu agamanya. Cuma saya lihat celahnya jin ini masuk di mana? Bingung kan? Orang soleh, orang baik. Ternyata kalau analisa saya di awal, kemungkinan ada sesuatu yang kaitannya dengan emosi atau perasaan yang numpuk dalam dadanya sehingga portal jiwanya itu terbuka, masuklah jin itu. Ya, makanya saya pesan kepada Anda, kalau pengen ketawa, ketawa aja. Hidup itu nggak selamanya sedih. Ya. Kalau pengen senyum, senyum aja. Jangan pakai dalil bahwa malaikat Israfil itu sejak diberikan sangkakala oleh Allah, malaikat Israfil tidak pernah tersenyum. Salah dalil itu. Untuk konteks ini, tawa aja, bahagia aja. Makanya kan saya sering bilang, saya punya anggota di perkumpulan Bekam itu, saya bilang kalau kalian bantuin PBI namanya, Perkumpulan Bekam Indonesia ini, saya bilang kalau seandainya kalian bekerja, bukan bekerja sih, kita kan digaji juga enggak. Kalau masuk sini, bantuin di sini, enggak bahagia, keluar aja. Makanya ada tagline, jangan lupa bahagia. Ayo bahagia. Apa yang mau dipikirin? Ya, karena kalau sampai Bapak-Ibu sekalian, emosi-emosi tadi itu mengganggu diri kita, maka yang akan tertindas adalah organ-organ tubuh kita. Teraniaya dia. Jantungnya teraniaya, ginjalnya teraniaya, paru-parunya teraniaya, semua teraniaya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dia secara pemeriksaan mungkin hasil lab MCU semua sehat, tapi badannya nggak ada sehat-sehatnya. Sebentar-bentar batuk pilek, sebentar-bentar pegel, sebentar-bentar ngantuk, gitu aja. Makanya zaman sekarang ini saya ngelihat, menurut saya banyak orang yang sebenarnya bukan sakit fisik, tapi sakit bukan jiwa, bukan sakit jiwa, bukan. Tapi jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa, jiwanya yang sakit. Oke, nanti kita masuk ke bab itu. Sehingga apa? Tadi kita kembali ke hutuwat tadi. Jadi kalau bicara emosi tadi, ini sedikit selingannya, maka harus dirilis. Ya. Kita ini Bapak sekalian, imannya kita belum sampai pada tingkat di mana kita bisa menumpahkan itu pada ibadah, belum. Coba aja. Nabi katakan apa? Nabi katakan, dijadikan kepadaku apa ya? Ketenangan dan hiburan buatku itu melalui sholat, kata Nabi. Coba deh kita. Kalau ada masalah, ada ujian apapun, kita belum sampai ke tingkat kita bisa numpahin itu ke sholat, belum. Kalaulah kita kerjakan, belum bisa kita nikmati itu. Yang terjadi apa? Anda butuh orang untuk curhat, atau mungkin yang nauzubillah min zalik, yang dia nggak terjaga imannya, mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah misalkan, ya. Yang terjadi apa? Nggak ada tenang-tenangnya hidup, ya. Makanya puncaknya itu nanti, puncaknya apa? Ibadah itu dijadikan tempat untuk kita, untuk apa? Untuk menumpahkan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aduannya kita. Ya, makanya nabi-nabi itu, ya, Bapak sekalian, ini termasuk dari apa tuh yang makanan ruhnya kita, termasuk di sini. Maka nabi-nabi itu hubungan mereka dengan Allah itu hubungan yang mesra, hubungan yang manja. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Nabi Ayub alaihissalam, waktu beliau sakit, ya, dan cukup berat sakitnya tentunya, sampai Nabi Ayub termasuk nabi-nabi yang dapat gelar ulul azmi, seperti itu subhanallah ya. Sakitnya beliau itu membuat beliau mengucapkan suatu doa, yang doa itu membuat kita mikir, kok nggak ada minta sembuh-sembuhnya sama Allah? Kan Robbi anni masaniyad dur, kan gitu doanya. Nggak ada kan minta sembuh, ya Allah sembuhkan aku dari sakit kulitku, nggak ada. Cuman ngomong, ya Allah aku ini sakit. Itulah hubungan seseorang manusia, hambanya Allah yang mulia tentunya, Nabi seperti Nabi Ayub itu,
yang sangat baik dan bahkan sangat manja kepada Allah, sehingga yang disebutkan itu keluhan, keadaan yang gak usah disebut, Allah juga sudah tahu. Yang kasih sakit siapa? Allah. Kan gitu. Tapi ngomongnya apa? Ya Allah, aku ini sakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan kalau Rob yang maha pengasih dan maha penyayang. Gara-gara itu yang terjadi apa? Ruhnya itu, ruhnya orang-orang mulia itu, masya Allah itu. Kadang-kadang saya mikirnya, cerita ruh sedikit, terbang sedikit ke Palestina saat ini. Palestina itu negara atau tempat ya masya Allah suburnya luar biasa. Kadang-kadang saya mikir, kok bisa suburnya kayak begitu? Kalau saya mencoba memasukkan ilmu tentang perbakterian, kita tahu bahwa Palestina itu Biladul Anbiya kan, negerinya para anbiya. Banyak jasad-jasad nabi kan dikubur di sana. Jadi kalau jasad nabi dikubur di situ, barokah tanah itu, sehingga tanahnya menjadi tanah yang subur. Coba lihat, stroberinya gede-gede, tinnya gede-gede, semangkanya, masya Allah gitu loh. Itu nggak pakai pupuk kayak zaman kita di sini, karena berkahnya dari jasad-jasadnya para nabi dan rasul ya, para aulia anbiya yang dimakamkan di sana. Haifa contohnya. Ya, Haifa itu Bapak sekalian, subhanallah ya, itu kota kalau boleh saya bilang Haifa itu adalah kota dengan pertanian, sistem pertanian terbaik di dunia. Sekarang kalau Anda lihat, nih cerita sedikit Khutuwat ya, supaya paham. Karena Khutuwat berikutnya tadi kan sudah saya jelaskan. Tadi kan yang pertama keimanan, yang kedua tentang kesucian, yang ketiga kan tentang pertanian atau perkebunan dan peternakan. Bapak Ibu, dana yang dikeluarkan Israel, ya kita mikirnya dana-dana mereka itu dikeluarkan untuk perang. Oh bukan, yang paling besar yang mereka alokasikan untuk apa? Untuk teknologi pertanian. Coba aja baca datanya. Jadi Israel itu punya teknologi pertanian terbaik di dunia. Ya, mereka makan yang bagus-bagus, yang dibuat di luarnya itu, nah itulah baru sekarang kita lihat itu. Ya, teknologi pertanian. Ya, nah itu masuk ke Khutuwat. Jadi kalau kita lihat sekarang lagi-lagi bicara tentang pertanian, perkebunan yang makin hari peternakan makin kacau gitu kan, masya Allah, subhanallah ya. Itu ya nggak lepas dari Khutuwat ini sebenarnya. Ya, makanya zaman COVID kemarin, ya saya cerita sedikit. Siapa manusia yang sibuk saat itu mikirin beli mobil baru, rumah, motor, beli lahan baru? Ada nggak sempat mikir? Enggak. Yang kita pikirin apa? Makan. Gimana cara makan? Siapa pemenangnya waktu itu? Yang pegang pangan, yang pegang beras, yang pegang sayur, yang bisa masak, yang segala macam pangan. Ya, karena kata beberapa ilmuwan mengatakan, barang siapa yang menguasai pangan, dia kuasai dunia. Ya, seperti itulah. Ya, nah itu Khutuwat yang ketiga. Nah, termasuk tadi saya lompat sedikit tentang emosi tadi itu sekalian. Ya, maka babnya atau temanya ya mulai sekarang dijaga benar-benar tuh emosi. Ya, jangan pakai ilmu kebatinan. Tahu ilmu kebatinan? Maksudnya gini, semua tuh dibatin aja. Kalau Anda pengen sesuatu sama suami, misalkan minta ini itu, sampein aja, ngomong baik-baik. Atau mungkin si suami juga sama istrinya, sehingga Pak gak jadi sampah emosi dalam dada. Sebab apa? Ya kalau dia ibadahnya bagus, zikirnya bagus, hubungan sama Allah bagus, itu rilis. Tapi masalahnya nggak banyak orang kayak begitu. Ya, bahkan saya sampaikan contoh nih ya, ini air. Air ini bisa jadi penyakit buat kita, buat seseorang. Kalau apa? Kalau yang diminum jauh lebih banyak dari mineralnya ini, yaitu sampah-sampah emosinya. Contoh, ilustrasinya. Ada seseorang lah, dia datang ke rumah temannya yang kaya, punya dia tajir setajir-tajirnya gitu kan, seadanya tajir lah dia. Akhirnya terjadi apa?
Waktu masuk itu dia sudah ekspektasi, wah ini dapat minuman yang seger, sedap, sehat, segala macam, karena ini orang kaya, misalkan begitu. Ekspektasinya dia. Tiba-tiba duduk di situ dia. Duduk dia dikasihlah air putih segelas. Minumlah dia. Pulang-pulang ternyata ini sekedar ilustrasi saja, tapi mungkin bisa terjadi, ya, tanpa sadar ya. Pulang-pulang, habis pulang dari rumah si orang teman yang tajir sekaya-kayanya itu, kaya-kaya itu, dia mulai sakit. Anda tahu kenapa? Bisa jadi waktu dia minum air ini, apa yang dia bilang dalam hati dia? Dia bilang begini, contoh ya, dia minum tuh air. Minum, bismillah, minum. Sambil minum itu dia ngedumel, pelit bener sih ini orang. Masa cuma dikasih air putih doang? Bu, ada makanan yang lain? Apa kayak gitu? Jangan-jangan hartanya nggak halal nih. Segala macam, sehingga air yang diminum cuma 300 mili, suuzonnya, bencinya, marahnya mungkin sekilo. Loh, kok bisa saya bisa mengatakan? Karena memang, kan saya bilang tadi ada makanan ruh kan? Makanan ruh itu berarti apa? Ibadah. Ibadah itu, ya, lompat lagi sedikit. Ibadah itu Anda baru bisa rasakan kenikmatannya kalau apa? Kalau dinikmati. Kalau nggak dinikmati, dia cuma jadi ritual saja, aktivitas biasa saja, dan kita tidak merasakan getaran-getarannya di situ. Sholatnya nggak ada getaran, zikir nggak ada getaran, tilawah nggak ada getaran, semua nggak ada getaran. Kenapa? Balik-baliknya karena mungkin cuma jadi beban saja buat dia. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih, tentunya tetap dapat pahala. Cuman kelas pahalanya akan beda dengan orang yang menikmati itu. Contoh nih, kalau orang yang menikmati Al-Fatihah misalkan ya mungkin saya pun belum masuk ke yang bisa menikmati itu dengan sangat luar biasa. Saya nyebutkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacakan sering, tiap hari sholat kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ayat yang kita baca terus. Kira-kira, nah saya tanya nih, ayat itu bisa jadi buku nggak buat kita? Nggak bisa mungkin. Untuk kelas imannya kita mungkin belum bisa. Bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca aja kita masih pada level membaca. Ya. Tapi kalau dipikirkan kira-kira ayat itu, surat Al-Fatihah itu kalau mau dijadikan katakanlah buku misalkan, kita kan nggak pikir gimana caranya. Tapi wallah sekalian, ada satu buku yang dikarang oleh seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, judulnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini kalau Anda baca, keren buku ini. Ada terjemahan Indonesianya, Madarijus Salikin. Buku ini isinya 2 jilid atau terdiri dari 2 jilid. Satu jilid itu kurang lebih tebalnya atau halamannya sekitar 700-an, 600-an halaman, dan 2 jilid buku ini, satunya 700, satunya 600 halaman, cuman ngebahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Kita mulai ngerasa ini imanku ini sekelas apa sih dibandingkan dengan orang-orang kayak begituan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia terjemahkan dalam 2 buku yang tebalnya 1300 atau 1400 halaman. Terus dia tulis tuh manzilah ketenangan, manzilah apa, manzilah sabar, manzilah semua yang kaitannya dari pembahasan hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan dan kepada Allah lah kami menyembah. Ya, jadi kalau ruh ini mau sehat, ya, maka nikmatilah sajian-sajian ruh yang Allah berikan kepada kita tiap hari. Itu yang pertama. Supaya ruh itu menjadi ruh yang kokoh.
Karena kan semua nanti kita akan mati, jasad mati, yang akan dibangkitkan Allah kan ruhnya nanti dengan casing yang baru kan, bahasanya gitu kan. Casing itu jasadnya kita nih habis semua, ruhnya diambil sama Allah, nanti dimasukkan ke dalam casing atau jasad yang baru, yaitu jasad seperti Nabi Adam alaihissalam. Kan gitu. Berapa tingginya? 27 meter. Sudah kita baca lah tentang itu. Ya. Karena hati ini sudah kacaunya minta ampun di dunia ini kan, hati kita kan berantakan gitu. Makanya saya ada tulisan kemarin di Instagram saya itu. Saya tulis itu tentang kalau mau hidup lebih baik, rapiin hati sama rapiin hubungan kita sama Allah. Rapiin. Supaya si ruh itu tenang, bahagia, damai sentosa gitu kan. Gak ada urusan sama dunia lagi sudah. Karena dia hidup untuk sebuah kehidupan yang kekal. Makanya tanpa sadar, contoh nih kalau kita lihat orang yang meninggal, kan bahasa kita telah berpulang ke rahmatullah kan. Pulang berarti sebelumnya dia pergi. Tanpa sadar kita pakai istilah itu. Berarti sebelumnya sudah pergi. Kita pergi jadi untuk pulang ke tempat. Pulang itu kan berarti pulang ke tempat asal. Nggak ada pulang itu pergi tempat baru, nggak ada. Kita pulang. Yuk pulang ke rumah yuk. Yuk pulang ke sini yuk. Yuk pulang ke rumah. Pulang. Gitu. Ya. Nah kembali ke situ Bapak sekalian, tentang cerita tentang tadi ya, ruh tadi itu. Maka dia kasih dia makanan yang nikmat, yang sedap. Ya. Nah jiwa Bapak sekalian, poinnya adalah sama juga kayak tadi. Ya. Diajak ngobrol, diajak bicara, diajak dialog jiwanya. Apakah hal seperti ini diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW? Iya. Anda baca kisahnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu waktu perang Mu'tah. Mu'tah itu kalau nggak salah areanya itu hampir menuju ke Jordan, seingat saya. Itu Abdullah bin Rawahah, perang itu kan perang besar, takut kan jiwanya kan. Ya. Apa yang terjadi? Dia berdialog dengan jiwanya dalam bentuk syair. Syairnya Abdullah bin Rawahah. Dia bilang apa dalam syair itu yang kita bisa baca itu tulisannya, bahkan itu bisa dibaca di nisannya Abdullah bin Rawahah, setengah saya. Kalimat yang membuat kita dengernya aja asik. Apa kata Abdullah bin Rawahah waktu perang itu? Dia katakan gini, wahai jiwaku, kata dia. Karena kan takut perang kan. Apa yang membuatmu takut hari ini, kata dia. Karena kalaulah engkau tidak mati di tempat ini, kau pasti akan mati di tempat yang lain. Tapi kalau kau mati di sini, kau akan mati mulia. Dialognya sama jiwanya. Dia ngomong dalam bahasa Arab. Itu yang pertama, dialognya. Dialog yang kedua apa? Dia bilang begini, wahai jiwaku, kata dia, kenapa hari ini aku melihat engkau membenci surga? Wah gitu. Asik kan jadi. Nah itu cara kita untuk apa? Ngasih makanan ke dia, diajakin ngobrol. Berarti bagus dong kita ngajak, bagus, jadi ngobrol. Karena kalau bicaranya tentang ruh sekalian, ya sebenarnya juga tadi sudah jelaskan ya, makanan kita dari syariat, dari ibadah kita itu makan. Cuman kalau jiwa ini dia butuh saluran juga. Ya, dia butuh saluran. Makanya sering saya sampaikan atau mungkin sering saya dengar ada orang-orang ngomong, itu butuh ngopi aja itu. Orang lagi hubungannya nggak bagus, itu butuh ketemu aja itu, ngobrol-ngobrol. Itu adalah makanannya sebenarnya, butuh ngobrol. Ya. Makanya kalau lagi makan, lagi ketemu orang, ngobrol-ngobrol, jangan sibuk sama ini. Ketemu saudara, ketemu siapa, handphone lagi. Macam dia berhenti 5 menit, 10 menit tidak pegang handphone, Indonesia berantakan saja. Presiden bukan, gubernur bukan, wali kota bukan, gitu loh. Hebohnya minta ampun. Kalau bahasa orang-orang sana tuh apa? Live the moment. Live the moment tuh apa? Kalau Anda lagi makan, ya nikmati makannya, jangan handphonean. Kalau Anda lagi mandi, mandilah, jangan mikir yang lain-lain. Kalau lagi hujan-hujananlah, jangan mikir nanti kalau hujan demam segala macam. Nikmati aja hujan, karena hujan itu sendiri, subhanallah ya. Jadi kalau Anda lagi susah hati, sekarang Surabaya lagi banyak hujan kan?
Pergilah nanti hujan-hujanan. Kenapa? Dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu Allah jelaskan fungsi hujan. Apa fungsinya? Ada 4. Yang pertama apa? Kata Allah, hujan itu akan mensucikan dirimu, membersihkan. Ya, fisik kita, jasad kita ini, hati kita akan dibersihkan. Yang pertama. Yang kedua apa kata Allah situ? Hujan itu akan memberikan engkau kebahagiaan. Itu fungsi yang kedua. Berarti kalau lagi susah hati, lagi sedih, kalau lagi hujan, pergi mandi hujan. Makanya cerita tentang staf saya tadi itu, karena dia tahu ayat ini. Kemarin qadarullah itu sudah mulai gelap tapi nggak hujan. Dia nunggu banget hujan karena jin itu takut ketika orang itu berhujan-hujanan. Gitu ceritanya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi yang pertama kan membersihkan kita, kemudian memberikan kita kebahagiaan, ketenangan. Yang ketiga apa? Mengokohkan kaki-kaki kalian, kata Allah. Ya, supaya kokoh jiwanya, imannya itu, raganya, jasad itu kokoh. Yang keempat apa? Mengikat hati-hati kalian. Jadi kalau lagi sama anak, lagi suami, misal lagi ada ya bete-betean, gak enak-enakan hati, nah pergilah hujan bareng-bareng. Ayat itu sudah menjadi jaminan dari Allah untuk apa? Mengikat lagi hati kalian. Ya, apalagi nih yang keren ya. Saya sudah pernah tulis juga tuh. Apalagi kalau seandainya lagi hujan itu Anda doa. Keren itu. Ibu-ibu misalkan Anda punya halaman misalkan yang ya aurat Anda terjaga, yang bapak-bapak gampang. Apa-apa, pergi aja. Anda pakai dalam keadaan belum berwudu juga, nanti wudunya pakai air hujan. Kemudian Anda menghadap kiblat, lakukan atau adab doanya seperti apa, Anda doa sejadi-jadinya kepada Allah di waktu hujan itu indahnya minta ampun, bahagia kita. Urusan dikabulin atau tidak itu urusannya Allah lah, penting doa dulu. Itu cara atau obat buat hati yang susah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kata Ibnu Qayyim apa? Dia bilang begini, kata beliau itu doa itu obat. Doa itu obat. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan apa isi doaku, kata dia. Karena dia sudah punya pemahaman bahwa kata Allah kan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti dikabulin. Kata dia apa? Yang aku lebih pentingkan, kata Umar bin Khattab, adalah aku tuh diberi hidayah atau tidak untuk berdoa, kata Umar bin Khattab. Karena sekali lagi ruh itu, jiwa itu perlu ngobrol sama Tuhannya. Coba lihat kalau doa kita, saya kadang-kadang baca doanya para salafus saleh itu kok indah banget gitu loh. Gak kayak doa kita yang formal dengan bahasa Arab tentunya, tapi dalam bahasa Indonesia juga bagus gitu kan. Kalau kita bisa punya hubungan yang baik. Contoh ya, saya kemarin cuci mobil, di tempat cuci mobil itu ada ibu-ibu yang pemiliknya lah gitu kan. Saya bilang sama dia, ibu sudah haji belum? Oh belum dok, dia bilang. Oh iya. Terus kenapa nggak minta haji sama Allah? Saya bilang. Ya kan mahal dok, gitu kan. Lihat, otak kita tuh kadang-kadang bekerja pada ranah-ranah yang sebenarnya atau pikiran kita nggak perlu pakai logika kita. Bapaknya sebelahnya tuh, bapak ibu itu. Saya bilang sama dia, Bu, gini loh. Allah tuh senang banget kalau kita minta sesuatu yang bahkan menurut kita tuh mustahil dan susah dan beratnya minta ampun. Kenapa? Tidak ada yang mustahil buat Allah, saya kan. Contoh nih, saya sekarang tanya kepada Anda. Ini kan 2024 kan? Siapa hari ini yang pengen haji tahun ini? Siapa yang tahun ini pengen haji? Lihat, ngangkat tangan aja nih nggak berani. Betul? Karena Anda tahu kan biayanya berapa kan? Lihat, itulah was-was. Gara-gara otak kita tuh sudah pakai semua dilogikain, sehingga ketika bicara angka, mimpi aja nggak berani coba. Subhanallah. Para ulama zaman dulu kalau mereka di haji di Arafah, dia katakan, ya Allah jangan jadikan ini haji terakhirku, kata mereka. Gak peduli bagaimana caranya, disuruh ngangkat tangan aja. Misalkan ini tempat kayak begini, majelis ilmu kayak begini, malaikat itu ngaminin terus apa yang kita sampaikan.
Makanya yang tadi nggak nunjuk tangan kan nyesel kalau ada malaikat yang aminin. Gara-gara apa? Karena sudah tahu haji furoda minimal 400-500 juta. Duit dari mana? Pertanyaan saya sekarang, kira-kira itu angka kecil atau kecil banget atau super kecil buat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Anda takut? Sekedar ngangkat tangan doang. Saya nggak promo umroh haji, bukan ya. Bukan. Ngangkat tangan aja nggak berani. Sekedar berdoa, minta sama Allah untuk dihajikan tahun ini.